Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mods Jauharil Ilmi dengan RP 3125600063 dari kelas 1 D4 ITC. Di video kali ini saya akan menyelesaikan video praktikum pemrograman sel 1. Oke, langsung saja masuk ke percobaan 1, yaitu membuat shell script. Nomor 1 kita akan mengetikkan nano proc1.sh proc01. Lalu di sini kita akan mengetikkan sebuah program, yaitu ada seru /bin/sh, lalu di bawahnya kita ketik program shell. Lalu kita bikin variabel 1 sama dengan x, lalu var2 sama dengan 8. Lalu kita save dengan Ctrl O. Setelah itu langsung kita keluar dengan Ctrl X. Oke, lalu nomor 2 untuk menjalankan. Nah, jadi nomor 1 itu perintah nano itu kita membuat text editor dan membuat file script baru. Di dalamnya kita mendeklarasikan variabel statis untuk dieksekusi oleh bin.sh. Lalu kita mengetikkan titik nomor 2, kita ketik titik proc. Nah, untuk menjalankan script tersebut di lingkungan sel saat ini kita bisa menggunakan notasi titik diikuti spasi dan nama file programnya. Oke, lanjut ke nomor 3, kita ketik chmod plus x proc01.sh, lalu kita titik / proc01.sh. Nah, artinya di sini adalah nomor 3 ini adalah cara alternatif menjalankan script, adalah kita mengubah hak aksesnya dengan chmod plus x agar menjadi executable, lalu mengeksekusinya secara relatif dengan notasi titik /. Lanjut nomor 4, kita mengetik echo var1, lalu kita ketik echo var2. Perintah echo di sini digunakan untuk memanggil isi variabel. Karena script sebelumnya dijalankan dengan notasi titik, nilai variabel tersebut bocor dan tersimpan ke dalam sel aktif Anda. Oke. Kita masuk ke percobaan 2, variabel. Nomor 1 kita mengetikkan vpt sama dengan poltext. Lalu kita echo vpt dengan $. Oke, seperti itu. Di sini kita membuat variabel langsung di sel dengan tanda sama dengan dan tanpa spasi, lalu memanggil isinya menggunakan echo dan awalan simbol $. Nah, lanjut nomor 2, kita mengetikkan vpt2 sama dengan poltext elektronika. Kita enter. Nah, di sini terdapat error. Lalu kita coba ketik lagi vpt2 sama dengan menggunakan string atau petik 2. Nah, oke, lalu kita bisa echo vpt2 dan echo menggunakan $, yang tadi tanpa $. Maksudnya di sini, jika variabel mengandung spasi, Anda wajib menggunakan tanda kutip ganda agar tidak terjadi error. Lalu, jika memanggil variabel tanpa simbol $, hanya akan mencetak nama variabelnya sebagai teks biasa. Lanjut, kita nomor 3, v1 sama dengan poltext lalu enter. V2 sama dengan titik 2, enter.
V3 sama dengan elektronika, enter, lalu V4 sama dengan dolar, V1 dolar, V2 dolar, V3, lalu kita enter. Lalu kita bisa echo V4 dengan dolar, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa menggabungkan beberapa variabel yang sudah ada, bisa kita gabungkan ke dalam satu variabel baru tanpa memerlukan spasi. Cukup panggil berurutan dengan simbol dolar. Oke, lanjut kita masuk ke percobaan 3, membaca keyboard nomor 1. Kita mengetik read nama, kita bisa clear dulu. Lalu ketik read nama. Lalu kita bisa memasukkan input di sini. Kita masukkan berupa nama Amir, lalu enter, lalu kita bisa echo nama. Nah, nomor 1 ini perintah read menginstruksikan sel untuk berhenti dan menunggu ketikan dari keyboard, lalu menyimpan teks tersebut ke dalam variabel seperti itu. Lalu kita bisa ketik. Lanjut nomor 2, kita membuat nano proc 02.sh, lalu kita enter dan kita masukkan teks program. Ini karena banyak, saya skip saja. Oke, nanti programnya akan seperti ini. Lalu bisa kalian save, lalu kalian keluar dengan Ctrl X. Nah, selanjutnya jadi nomor 2 ini kita membuat script proc 02.sh yang menggunakan echo untuk menampilkan pertanyaan dan perintah read untuk menangkap jawaban pengguna. Lalu kita bisa jalankan dengan operator dot, nama Anda Ariel, alamat Keputih, kota Surabaya. Nah, nanti akan menampilkan hasil adalah Ariel Keputih di Surabaya. Nah, jadi nomor 3 ini saat script dijalankan, Anda bisa mengetikkan nama, alamat, dan kota secara berurutan sesuai alur yang sudah diprogram tadi. Lalu nomor 4, kita bisa mengedit script dengan perintah nano dan menambahkan echo min n. Kita nano. Lalu di setiap ini kita tambahkan min n. Lalu kita save. Kita keluar dengan Ctrl X. Oke. Nah, di sini perintah echo standar selalu membuat baris baru dengan menambahkan argumen min n. Kursor akan tetap berada di baris yang sama, membuat tampilan input lebih rapi. Lalu bisa kita coba saja. Oke, nama Anda. Nah, oke. Jadi yang sebelumnya adalah kita membuat baris baru di sini, jadi satu baris saja dengan min n tadi. Lanjut nomor 6, kita mengetik read nama, lalu enter kosong. Lalu kita echo. Nah, jika perintah read diabaikan dengan menekan enter atau variabel diinisiasi dengan kutip kosong, variabel tersebut tetap tercipta namun tidak memiliki nilai apapun di dalamnya. Jadi seperti ini tuh artinya kita mendeklarasikan variabel dengan isi yang kosong. Jika di echo pun tampilannya akan kosong. Oke, kita lanjut. Nomor 7, kita ngetik pwd. Lalu dir
sama dengan PWD. Lalu kita echo. Nah, nomor 7, tanda kutip terbalik atau black quote sangat spesial. Ia mengeksekusi unsur di dalamnya terlebih dahulu seperti perintah PWD, lalu melemparkan hasilnya ke dalam variabel. Jadi lanjut kita ke nomor 8. Kita buat file baru dengan menggunakan nano. Kita isi. Kurang lebih program yang akan diisi adalah seperti ini. Lalu kalian save saja, lalu keluar dengan Ctrl X. Nah, di nomor 8 ini kita merancang script baru perintah UAMI dan kombinasi manipulasi tanggal dengan cut dieksekusi di dalam black quote agar hasilnya otomatis tersimpan sebagai variabel. Lalu kita bisa eksekusi dengan .proc3.sh. Ini adalah 20. Oke, jadi eksekusi script tersebut layar akan menampilkan nama pengguna serta rincian tanggal hasil eksekusi perintah sistem tadi. Oke, percobaan 3 selesai. Kita masuk di percobaan 4, yaitu parameter. Kita clear saja. Di nomor 1 kita mengetikkan nano proc04.sh. Dan di sini kita akan menuliskan sebuah program lagi. Oke, nanti programnya akan seperti ini. Lalu kita save. Keluar dengan Ctrl X. Lalu penjelasan dari script tadi adalah nilai variabel 0 mewakili nama program itu sendiri, sedangkan variabel 1 hingga variabel 4 adalah parameter posisi yang akan menangkap argumen tambahan yang diketik pengguna. Lalu kita jalankan programnya dengan .proc04.sh. Oke, nama program adalah base. Di sini kita akan membagi dengan berbagai jumlah argumen. Kata-kata yang Anda ketik adalah setelah nama program akan otomatis terpetakan ke variabel 1 hingga variabel 4 tersebut. Lanjut, kita nomor 3. Kita nano kembali. Langsung saja menggunakan arrow. Lalu kita akan menambahkan, kita ubah menjadi versi 2. Lalu kita di sini echo jumlah parameter yang diberikan adalah $. Lalu kita mau save, lalu Ctrl X. Nah, di sini $x itu adalah variabel khusus ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan total jumlah parameter yang diberikan. Lalu kita eksekusi lagi programnya. Nah, oke, hasilnya akan seperti itu. Lanjut kita buka lagi. Langsung saja menggunakan arrow atas. Oh iya, yang tadi sebelum itu kita bisa jalanin program 04.sh. Kita kasih parameter Amir Hasan Badu, lalu Ali, lalu jika di enter, akan seperti hasilnya akan seperti ini. Lanjut kita nano lagi. Di sini kita akan menambahkan proses PID. Kita bikin echo lagi di bawahnya. Echo total parameter adalah $, bintang, asteris,
lalu kita echo lagi di bawahnya PID proses sel ini adalah dolar. Lalu kita save, kita exit dengan Ctrl X. Lalu kita jalankan programnya dengan ini .proc04sh Amir Hasan Badu Ali, lalu enter. Hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk penjelasannya, variabel khusus lainnya adalah dolar asterisk yang akan memborong dan mencetak seluruh parameter sebagai satu kalimat utuh, dan dolar-dolar yang mencetak nomor identitas proses atau PID sel yang sedang aktif. Nah, jika saya eksekusi kembali, maka terlihat bahwa seluruh nama dicetak utuh pada baris total parameter dan nomor proses PID tercetak jelas di bawahnya. Oke, percobaan 4 selesai. Kita lanjut ke percobaan 5, status exit. Di sini percobaan 5 ini kita akan mengetikkan grep xyz/etc/passwd, lalu kita enter, echo dolar tanda tanya, enter. Hasilnya adalah 1. Oke, perintah grep akan mencari string. Jika teks tidak ditemukan, ia diam-diam mengirimkan status gagal. Variabel dolar tanda tanya menangkap dan mencetak angka status tersebut yang bernilai 1 jika gagal. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Kita ketikkan grep user, di sini ada Ariel. Nah, etc passwd, lalu kita enter, lalu kita echo. Lakukan grep dengan nama pengguna yang pasti ada. Saat dicek kembali, nilainya adalah 0 yang menggunakan metode standar bahwa perintah sebelumnya berhasil tereksekusi dengan sempurna. Sebentar, berarti di sini harusnya menggunakan nama user. Tetapi di sini hasilnya malah 1, artinya tidak ada. Oke, lanjut saja. Jika emang ditemukan, dia akan mengecho sebuah angka 1 yang 0 yang artinya itu ditemukan. Kita lanjut ke percobaan 6, konstruksi if. Di sini nomor 1 kita akan mengetikkan who, lalu echo, lalu pipe grep, lalu echo. Oke, yang sebelumnya itu akan berhasil. Mohon maaf, hasilnya akan seperti ini, benar. Oke, ini yang percobaan 5 nomor 2 itu ternyata berhasil. Selanjutnya juga di percobaan 6 nomor 1. Nah, kita bisa melacak status exit di sebuah deretan perintah pipeline. Perintah who dilanjutkan penyaringan grep akan menghasilkan nilai 0 jika pengguna tersebut benar-benar ditemukan sedang aktif. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita akan ketikkan if full kotak sama dengan 0. Lalu kita ini then echo pemakai tersebut sedang aktif. Enter. Ini kita enter, lalu kita ketik then echo pemakai tersebut sedang aktif, lalu enter. Ini lalu enter.
Nomor 2, kita menggunakan logika if. Sintaks ini membandingkan nilai status exit dengan angka 0. Jika perintah sebelumnya sukses, blok then akan dieksekusi untuk mencetak pesan bahwa pemakai sedang aktif. Lanjut ke nomor 3. Kita ketikkan if foo grab aril def null then echo oke enter. Nah, nomor 3, logika if bisa lebih sederhanakan. Anda bisa langsung meletakkan eksekusi perintah if. Perintah di sebelah if, output dibelokkan ke def null agar layarnya bersih, namun status keberhasilan tetap dievaluasi oleh sistem. Oke, untuk percobaan 6 kita selesai. Lanjut ke percobaan 7, konstruksi if then else. Di sini kita membuat file lagi, nanoproc 05.sh. Programnya kurang lebih akan seperti ini. Kalian save aja, lalu exit dengan Ctrl X. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode tadi. Nomor 1, konstruksi if then else memungkinkan dua cabang hasil. Script ini akan mencetak nama yang diinputkan dengan perintah who. Jika sukses, ia mengeksekusi blok then. Namun jika gagal, ia berpindah mengeksekusi blok else. Kita bisa coba programnya dengan .proc05.sh, lalu enter, berikan nama pemakai. Ada sedang aktif, lalu misalnya saya masukin oke seperti itu, karena di sini adalah case sensitif. Nah, uji coba programnya di nomor ini. Saat dimasukkan pengguna yang valid, program mencetak status aktif. Saat dimasukkan nama acak yang tidak login, logika bercabang untuk mencetak status tidak aktif sesuai dengan rancangan blok else Anda. Oke, ini adalah akhir dari praktikum kali ini, pemrograman sel 1. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, kurang dalam penjelasan dan salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.